Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami Eminence Study. Kali ini kami ingin berbagi mengenai psikotes. Pentingnya psikotes. Mengapa psikotes itu penting? Terkadang anak-anak kita, anak-anak yang baru lulus SMP ingin memasuki jenjang yang lebih tinggi ke SMA, mereka bingung mau ngambil jurusan apa. Nah, psikotes ini penting untuk melihat potensi yang mereka miliki agar tidak keliru dalam memilih jurusan. Demikian pula ketika anak ingin memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi, ingin memasuki universitas. Fakultas apa yang cocok dan sesuai dengan dirinya. Kadang orang tua terlalu memaksakan kehendaknya sendiri. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter sementara anak tidak berbakat menjadi seorang dokter. Orang tua ingin anaknya menjadi seorang akuntan padahal anaknya tidak berbakat menjadi akuntan, tapi dipaksa. Akhirnya anak-anak akan menjadi gagal dan tidak bersemangat dalam menjalankan kuliahnya. Dan ketika mereka lulus, mereka hanya mendapatkan ijazah yang tidak berarti buat mereka. Mereka malas-malasan, padahal sudah jadi sarjana tapi mereka tidak berminat terhadap bidang itu. Dan sehingga ketika dites di dalam suatu pekerjaan, biasanya anak-anak seperti ini tidak selamanya, tidak semua bisa diterima karena tidak optimal kemampuannya. Oleh sebab itu psikotes ini penting untuk melihat bakat, minat, potensi yang dimiliki oleh seseorang agar tidak salah dalam memilih jurusan pendidikan maupun jenis pekerjaan. Demikian pula di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu lembaga dan organisasi. Untuk memposisikan seseorang pada posisi yang tepat, tentunya kita harus melakukan psikotes. Kalau tidak dilakukan psikotes, biasanya perusahaan gagal dalam menempatkan seseorang. Menempatkan seseorang pada posisi yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, itu tidak menolong perusahaan untuk mencapai target pada waktu yang tepat. Oleh sebab itu, psikotes ini sangat penting untuk rekrutmen maupun seleksi. Menseleksi dan menempatkan orang pada tempat yang tepat sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Demikian pula dengan asesmen. Asesmen itu juga penting untuk melihat kinerja seseorang untuk memposisikan mereka pada posisi yang lebih tinggi atau posisi yang lebih tepat lagi. Perusahaan kadang ingin meningkatkan, ingin memutasi atau ingin menempatkan seseorang pada posisi yang lebih tinggi, tentunya perlu di psikotes atau asesmen. Asesmen melihat potensi seseorang sesuai dengan kompetensi yang telah mereka miliki dan kinerja yang telah mereka lakukan, sehingga kita tahu apa saja yang bisa mereka laksanakan, apa saja yang mereka programkan, apa saja ide-ide mereka, apa saja gagasan-gagasan mereka untuk bekerja pada posisi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, penting sekali kita melakukan psikotes untuk para karyawan maupun anak-anak sekolah dan mahasiswa. Mari bergabung dengan kami, Eminence Study Indonesia. Psikotes yang dilaksanakan oleh Eminence Study Indonesia itu mengukur bakat minat, mengukur tingkat intelijensi, kemudian sikap kerja atau kompetensi kerja, juga kepribadian. Ya. Kalau intelijensi itu mengukur seberapa jauh kemampuannya memahami suatu informasi secara tepat dan benar, juga mengenai kemampuannya untuk memilah-milah permasalahan sesuai dengan sifat dan kategorinya.
Kemudian mengukur kemampuan analisa dan sintesa, kemampuan bahasa, pemahaman bahasa, kemudian arithmetical, numerical, kemampuan pemecahan masalah, dan pengambilan putusan. Itu bagian dari pengukuran intelijensi. Kalau sikap kerja atau kompetensi kerja itu mengukur bagaimana sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan, seberapa tinggi motivasinya untuk bekerja menjadi lebih berprestasi dan lebih baik, bagaimana kemampuannya bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya, kelompok kerjanya, atau berkolaborasi, bagaimana ketekunannya dalam bekerja, seberapa jauh ketekunannya, apakah dia mampu bekerja dalam situasi yang terdapat tekanan atau bersifat rutin, apakah dia mampu melakukan komunikasi dalam bekerja sama dengan orang, apakah seberapa jauh, seberapa tinggi rasa tanggung jawabnya, kemandiriannya, dan ketelitiannya. Itu bagian-bagian dari kompetensi kerja. Kemudian kepribadian. Kepribadian itu mengukur stabilitas emosi seseorang. Ada orang yang tingkat stabilitas emosinya rendah, mudah tersinggung, mudah marah. Ada juga yang stabilitasnya tinggi, dia bisa mengelola emosinya ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan gagasannya, ide-idenya maupun dengan dirinya. Dalam pengukuran kepribadian juga diukur seberapa jauh seseorang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dihadapinya. Seberapa jauh, seberapa tinggi tingkat pedulinya, tingkat empatinya terhadap orang lain. Seberapa tinggi kemampuannya untuk menjalin hubungan sosial dengan rekan-rekannya dan dengan orang banyak dalam kehidupan bermasyarakat. Dan apakah dia juga memiliki keinginan untuk selalu belajar, selalu berubah untuk kemajuan dirinya. Itu bagian-bagian dari kepribadian. Jadi, mari bergabung dengan kami, Eminence Study Indonesia. Kami akan memberikan laporan secara detail, secara rinci dari hasil psikotes yang dilaksanakan, baik secara psikogram maupun secara deskripsi. Mari bergabung dengan kami, Eminence Study Indonesia. Kami akan melayani Anda dengan baik dan bersahabat. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa.